Mas Wahyu, Nggih, Mas Yahya. kita hidup gak bisa menghilangkan masalah ya. Ya, nggak bisa, Mas. Selama kita hidup, ya di situ juga ada masalah, Mas Yahya. Apapun masalahnya. Iya Mas, banyak sekali ya masalah. Masalah rumah tangga, masalah finansial, masalah dengan pekerjaan, dengan usahanya, ya banyak sekali lah intinya. Kalau menurut Mas Wahyu, masalah ini siapa Mas yang menciptakan? Apakah diri kita sendiri atau ujian dari Tuhan, Mas? Masalah hidup ya, Mas Yahya. Ya, Menurut saya masalah ini kodrat, Mas Yahya. Kalau kodrat itu artinya sudah tersedia memang, Mas Yahya. Ya. Jadi selama kita hidup, ya selama itu pula masalah ini ada. Makanya kalau kita bicara tentang manusia saja, ada yang lahir, ya, ada yang meninggal, ya, ada yang sakit, ada yang sehat. Tumbuhan juga demikian, binatang juga demikian, ada yang mati, ada yang beranak pinak, tumbuhannya ada yang mati, ada yang tumbuh lagi, dan lain sebagainya. Artinya ini akan terus terjadi di dalam kehidupan kita, Mas Yahya. Nah, bicara masalah tentunya ya karena sudah tersedia. Nah, kalau sudah tersedia berarti tinggal kitanya bagaimana. Apakah kita mau mengambil itu, mau mewujudkan itu, atau kita mau menghindari itu? Kalau menghilangkan nggak bisa, karena ada. Tinggal kitanya mau atau tidak. Jadi masalah kehidupan itu bukanlah buat saya, bukanlah ujian. Ujian itu kalimat yang keluar dari dalam diri kita sendiri, Mas Yahya. Seolah-olah Yeah. kita diuji oleh Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah menguji, Mas Yahya. Justru ujian itu, masalah itu adalah kita sendiri yang menciptakan. Kita sendiri yang menciptakan. Karena apa? Ya karena semuanya sudah tersedia, kemudian kita ciptakan. Ya terwujud, Mas Yahya. Kalau sudah tersedia, kemudian kita hindari. Biarpun sudah ada, tapi kita hindari. Bisa saja tidak terjadi di dalam hidup kita, kan begitu. Kalau kita bicara hal baik bisa terjadi di dalam hidup kita, artinya hal buruk juga bisa dong terjadi di dalam hidup kita. Karena baik dan buruk itu adalah kodrat, sudah tersedia, Mas Yahya. Ini nggak bisa kita hilangkan. Tinggal kita mau memilih yang mana. Apakah kalau kemudian kita memilih yang baik, berarti yang buruk jadi hilang? Kan enggak. Kita memilih yang buruk, yang baik jadi hilang juga enggak. Tinggal potensinya. Kita mau lari ke yang mana? Mau ke yang baik atau ke yang buruk? Oh, ketika mengalami yang baik, kita harus bagaimana? Ketika mengalami yang buruk, kita harus bagaimana? Saya rasa hanya tentang itu saja, Mas Yahya. Semuanya tentang pilihan saja ya, Mas ya. Ya. Kita pilih jalan yang benar atau yang nggak benar gitu ya. Hasilnya ya kita sendiri yang menikmati. Tuhan nggak ada urusan, nggak mengatur tentang kehidupan manusia ya, Mas ya. Karena sudah disediakan semuanya ya, Mas ya. Ya, kehidupan manusia, semua tergantung manusia. Semua sudah tersedia. Makanya jagat raya ini sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Bagaimana kita menjaganya, merawatnya. Mau atau tidak, kan begitu, Mas Yahya. Alam nggak kita rawat ya, maka alam bisa menghancurkan kita loh, Mas Yahya. Betul nggak? Betul. Nah, kita bicara kehidupan kita ini juga butuh dikelola, Mas Yahya. Butuh dikelola dengan baik, dengan benar. Supaya nggak sampai terjadi hal-hal yang bisa membuat kehidupan kita ini jadi berantakan. Tentunya dalam segala hal, termasuk kepingin sehat, ya bagaimana kamu merawat kesehatanmu? Oh, yang sakit kepingin sembuh, ya bagaimana kamu merawat sakitmu supaya bisa segera pulih, segera sehat kembali, kan begitu, Mas Yahya. Termasuk juga dalam hal kepingin punya uang banyak, kepingin hidupmu susah atau mudah, itu kan pilihan, semua tergantung kita. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan ujian-ujian hidup ini, ya kita sendiri, Mas Yahya. Setiap hari Mas Wahyu menampung masalah-masalah dari saudara-saudara kita ya, yang masuk melalui chat WA, DM TikTok, DM Instagram juga ya. Banyak sekali ya, mungkin hampir 80% ya yang konsultasi dengan Mas Wahyu tentang masalah finansial, Mas. Masalah hutang piutang. Nah, ini masalah utama yang mungkin sering Mas Wahyu tangani ya setiap harinya. Sebenarnya gimana sih, Mas, caranya biar kita terhindar dari hutang, Mas? Yang kedua, untuk yang sudah terlanjur punya hutang piutang, Mas, gimana cara lepas dari hutang ini, Mas, biar nggak salah langkah juga, karena kalau salah langkah nanti
Wah, malah tambah banyak lagi ya utangnya ya. Iya, Mas Yahya. Untuk menghindari supaya kita ini tidak sampai punya hutang, sebetulnya mudah sekali ya. Banyak ya di antara kita ini yang menurut saya itu rasa bersyukurnya kurang, Mas Yahya. Rasa bersyukur itu penting sekali ya. Besarkan rasa syukurmu supaya kamu bisa menikmati hidupmu dengan penuh bahagia, baik lahir maupun batin. Artinya apa? Kamu bisa menjalani hidup ini dengan tenang pikiranmu, tenang juga batin atau jiwamu. Jadi kalau kamu nggak kepingin punya hutang, sesuaikan semuanya dengan kemampuan dan kebutuhan hidupmu. Makanya penting sekali untuk kita mempertimbangkan setiap kita ini mau melangkah. Kita punya pikiran, kita punya hati. Kita komunikasikan ini pikiran dan hati kita. Kalau aku mau melangkah begini, sudahkah tepat? Kalau aku mau melangkah begini, sudahkah benar? Karena apa banyak, Mas Yahya, orang nggak menyadari. Misal, oh aku ingin punya usaha. Oh direwangi hutang-hutang, cari modal untuk membuka usaha. Padahal tujuan usaha ini apa sih, Mas Yahya? Kan supaya dapat hasil. Anggaplah dapat uang kan begitu. Apakah dapat uang harus hanya melalui usaha? Saya rasa tidak. Nah kalau kita mampunya itu loh, bekerja dulu kita buruh ikut orang. Yang penting kita dapat uang, dapat hasil. Betul enggak? Betul. Tapi kebanyakan kan enggak. Artinya apa? Kurang bersyukur. Dan dia memaksakan itu. Enggak disesuaikan dengan kemampuannya. Enggak disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah kalau kita punya modal lebih, mungkin punya rezeki lebih, ya salahnya di mana? Nah itu pun juga tetap harus dipertimbangkan. Jadi menurut saya supaya kita ini terhindar dari urusan hutang piutang, kita harus sadar diri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita, tidak harus memaksakan. Kita menjalani hidup kita sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita saja. Jadi kita ini nggak usah apa ya, kalau kata orang Jawa itu nggak usah ngoyo, Mas Yahya, nggak usah gemberungsung, nggak usah ngoyo. Karena apa? Ya itu yang membuat nanti kita jadi salah melangkah dan kita bisa terjatuh di hutang piutang, Mas Yahya. Nah kadang juga menyepelekan ini loh, Mas Yahya. Gampang no ini loh, Mas Yahya. Ya, karena oh ini kecil digampangkan, disepelekan. Padahal kalau salah melangkah, justru dari hal kecil ini nanti bisa jadi besar luar biasa. Nah ini tentu ini perlu dihati-hati oleh dulur-dulur semuanya. Kalau kata mbah-mbah dulu itu, kita makan sama sambal atau makan sama garam saja daripada kita maksa terus kita punya hutang gitu ya Mas ya. Iya, memang ajaran para leluhur ya, para mbah-mbah kita dulu itu sungguh luar biasa. Orang dulu itu takut banget berhutang, Mas Yahya. Jadi orang dulu itu apa ya, nerimo ing pandum, Mas Yahya. Dalam arti itu sudahlah apa adanya saja, Mas Yahya. Orang dulu itu apa adanya, nggak memaksakan, sesuai semua dengan kemampuan dan kebutuhannya. Oh adanya hari ini cuman makan pakai apa kulup ya Mas Yahya ya, ngambil sayur di kebun. Lah kenapa? Oh hari ini cuman bisa makan singkong. Lah kenapa? Nggak ada masalah. Justru orang dulu itu banyak yang sehat-sehat Mas Yahya. Nggak seperti sekarang terlalu banyak penyakit. Orang dulu sehat-sehat. Umurnya juga panjang-panjang Mas Yahya. Karena memang orang dulu itu lebih mengedepankan bagaimana dia bisa menjalani hidup ini dengan tenang Mas Yahya. Tenang pikirannya, tenang batinnya. Orang dulu itu tenang-tenang Mas Yahya. Ayam tentrem orang dulu itu. Gak seperti sekarang Mas. Sekarang kakek beban. Karena apa? Ya beban yang dia ciptakan sendiri. Kemudian pertanyaan kedua tadi Mas, gimana caranya biar kita terlepas dari hutang piutang Mas? Nah iya, lepas dari hutang piutang ini juga dibutuhkan trik and trik ya Mas ya. Artinya ada rumus-rumusnya memang. Kalau kita bicara hutang ini fokusnya adalah dibayar kan begitu ya Mas ya. Poinnya adalah hutang itu ya dibayar, selesai kan begitu toh. Tapi buat saya enggak begitu. Hutang itu dibayar belum tentu selesai. Kalau kita menggunakan cara yang salah. Contoh ya, kita membayar hutang dengan cara berhutang. Ini benar nggak kira-kira? Benar. Iya toh, banyak toh yang seperti itu. Iya. Jadi kita membayar hutang dengan cara berhutang. Ya selesai yang satu.
Di sini muncul yang baru kan begitu. Makanya saya sering sampaikan kepada dulur-dulur yang datang ke kita ya. Kalau mau melunasi hutang, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Oh bingung Mas Wahyu, udah ada cara lain, saya harus terus berhutang. Ya terus sudah sampai nanti mati. Mungkin bukan mati fisiknya, tapi sudah mati pola pikir kita sudah. Karena kita sudah terjebak di sana Mas Yahya. Nah, ini Mas, ada juga mungkin yang mengatakan, oh enak Mas kalau ngomong, tapi kamu nggak mengalami sendiri. Ya, banyak yang seperti itu ya. Saya mau katakan bahwa sebelum kita melakukan hal apapun itu, ya, ayo kita pikirkan, kita renungkan, kita pertimbangkan dengan matang. Supaya kita nggak salah melangkah, nggak sampai punya hutang, kan demikian. Lah kalau pertanyaannya sudah punya hutang, terus kita mau stres, mau bingung, hutangnya jelas ada. Memangnya kalau kita stres, kita bingung, kita takut, kita semualah pokoknya, sampai kita bunuh diri sekalipun, memangnya hutangnya bisa selesai? Nggak akan. Ya. Nggak akan. Nah, dari sinilah dibutuhkan ketenangan. Tenang no pikirmu ini. Dikuatkan ini keyakinan atau keimanannya. Yakin pasti bisa. Nah, pikirannya digunakan. Berpikir dengan jernih Mas Yahya. Diurai hutang itu satu persatu. Kebanyakan orang ini kalau punya hutang takut Mas Yahya. Boro-boro mau nyateti Mas Yahya. Ingat aja takut. Wes pokoknya ada nanti dibayar gitu. Ini kesalahan. Yang benar itu sebetulnya, ini cuma teknis saja ya. Setiap orang mungkin bisa beda-beda. Yang benar itu, hutang itu ditulis rinci Mas Yahya, di total. Aku punya hutang ke ini, ke ini, ke ini. Semua ditulis rinci. Nggak boleh ada yang dilewatkan satupun. Nah, kemudian bekukan hutangmu itu. Nggak boleh lagi. Kamu harus membayar itu ya sesuai dengan rezeki yang kamu miliki, sesuai dengan sumber pendapatan kamu. Nah, inilah tugas kita untuk memperbesar sumber pendapatan. Kan itu Mas Yahya. Lah, memperbesar sumber pendapatan ini, kalau pikiran kita nggak tenang, nggak jernih, opo yo iso. Kita kerja jadi kacau atau kalau pikirannya kacau. Bener nggak? Benar. Mau bikin usaha, kalau pikirannya kacau, ya mana bisa usahanya berjalan dengan benar. Kan gitu Mas Yahya. Nah, kemudian kalau hutang piutang ini sudah dicatat, dibekukan, rumusnya nggak boleh gali lubang tutup lubang. Ya sudah, itu adanya hutang kamu. Lalu bagaimana? Kamu pilah. Hutang-hutang ini tadi, mana kira-kira yang urgent yang harus diselesaikan. Biarpun semua nagih. Lah urgent tidaknya ini kita lihat dari segi pertimbangannya adalah, satu, ada nggak ini urusannya dengan hukum? Betul enggak? Betul. Ada nggak urusannya dengan yang membahayakan? Misalkan, oh jaminannya ini sertifikat rumah, nah ini sudah mau disita dan lain sebagainya. Ini harus kita pilah semua Mas Yahya. Artinya apa? Kita dahulukan mana yang memang urgent. Lah yang lain ini bagian daripada risiko. Kita mau ditagih, dimaki-maki, diinikan semua. Udah kamu harus kuat mentalnya. Ya kan semua sudah terjadi. Bisa dikatakan itu semua terjadi karena kesalahan, karena kebodohan kamu sendiri. Betul enggak? Betul. Nah kalau semua sudah terjadi, lah untuk apa kamu harus takut? Untuk apa kamu harus malu? Memangnya kalau kamu takut, kamu malu, hutang-hutang kamu bisa lunas sendiri? Kalau kamu malu sama tetangga, tetangga akan bayarin hutang kamu? Enggak. Kamu ini enggak ngerampok, enggak maling, enggak mencuri. Siapa yang mau terjatuh di dalam hutang Mas Yahya? Siapa yang mau hidupnya susah? Enggak ada. Tapi karena salah langkah, tapi karena kebodohan, karena kecerobohan, karena kekurang hati-hatian, karena kekurangannya pertimbangan itu tadi, maka itu semua bisa terjadi. Nah kalau sudah terjadi, ya sudah. Ngapain harus takut, harus malu? Mentalnya ya, mental ini dikuatkan, keyakinannya dikuatkan, ditumbuhkan semuanya, berpikir yang tenang. Oh sudah dipilah itu tadi semua, mana yang harus didahulukan? Kamu tinggal berpikir bagaimana caranya supaya pendapatan kamu ini bisa bertambah. Oh kalau kamu dalam kondisi normal, mungkin kamu kerja cukup di satu tempat kerja misalkan Mas Yahya. Atau mungkin sehari cukup di 8 jam kerja misalkan. Tapi karena ini kamu lagi sakit, ibaratnya begitu. Ya kamu harus kerja keras dong. Bila perlu, mohon maaf. Ya bahasa nih,
nggak harus 8 jam mungkin, bisa 10 jam atau bisa 12 jam. Tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan. Gitu nggih Mas Yahya ya. Jadi nggak usah dipaksakan. Sambil berproses berjalan. Ya, niscaya akan ketemu jalan keluarnya. Jadi kita punya hutang itu menurut saya rumusnya hanya 2 saja Mas Yahya. Yang pertama, dilunasi. Dengan cara apa? Ya kalau kamu punya aset, jualan asetmu. Ojo mbok eman-eman. Ya, kamu punya aset apapun yang memang bisa kamu jual. Kalau memang hutang ini sudah nggak ada cara lain misalkan Mas Yahya, sudah berat lah menurut kamu dan satu-satunya jalan hanya aset, ya sudah jualan asetmu. Daripada aset ini mbok eman-eman, ujung-ujungnya hutangmu semakin bengkak karena kamu salah melangkah. Ujung-ujungnya asetmu mbok jual nggak cukup. Percuma. Mumpung masih belum itu semua terjadi, jualan asetmu. Kalau memang aset ini bisa menyelesaikan. Nanti kalau kita punya rezeki lagi, piro suwene to Mas, kita masih bisa beli lagi. Mobil lah, ada. Setiap tahun keluar terus yang baru. Untuk apa kita takut? Kalau memang sekarang kita membutuhkan, ya kita jual. Supaya nggak ada beban. Karena kalau pikiran kita tenang, hati kita tenang, maka hidup kita jadi tenang. Cari rezeki gampang. Betul nggak Mas? Betul. Nanti bisa beli lagi urusan aset. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kalau memang kita tidak punya aset, ya seperti yang tak sampaikan tadi, bekukan hutangmu, kuatkan mentalmu, kuatkan keyakinanmu, semangat, hati-hati melangkahnya. Lebih hati-hati, jangan sampai melakukan kecerobohan-kecerobohan atau kesalahan yang sudah pernah kita lakukan sehingga kita terjatuh di hutang piutang ini tadi. Jadi dibekukan hutangnya, dipilah mana yang harus didahulukan, dicicil Mas Yahya, sak mampu nih. Maka nih dipilih sing mana ini yang ada urusannya dengan hukum, ya, yang mana hanya urusan personal atau individu Mas Yahya. Mau ditake, dimarahi, dimaki-maki, yo ben yo kita siap. Kita ndak lari karena kita memang nggak maling kan gitu Mas Yahya. Betul. Satu persatu. Oh saya hari ini, oh saya minggu ini, oh saya bulan ini punyanya sekian. Yo cicilan mana yang harus didahulukan. Sembari kamu harus bekerja keras. Bagaimana kamu bisa mendapatkan tambahan pendapatan ini tadi. Jadi menurut saya, kalau kita sudah terjebak di urusan hutang piutang, sangat penting sekali kita jernih pikirannya Mas Yahya. Penting sekali itu. Tenang pikirannya itu penting sekali. Kalau ada orang banyak mengatakan, gimana bisa tenang? Kalau besok sudah waktunya bayar. Loh kalau nggak ada, mau bayar pakai apa? Bila perlu kamu bunuh diri pun, memangnya bisa terbayar? Nggak bisa. Artinya apa? Ya kalau ada bayaran. Kalau nggak ada, kamu upaya saja. Ojo mikir bayar, tapi mikir bagaimana kita mendapatkan hasil atau mendapatkan uang ini tadi supaya kita bisa bayar. Artinya apa? Ya fokus untuk mencari sumber-sumber rezeki ini. Nah ini yang jarang sekali dilakukan Mas Yahya. Biasanya udah terlanjur stres, takut, malu, lari ke sana ke sini. Nah bukannya selesai, malah rumit, akan timbul masalah-masalah baru tanpa mengurangi rasa hormat, ya, rasa prihatin saya kepada dulur-dulur yang mungkin saat ini sedang terjebak dengan urusan hutang piutang. Saya mau ingatkan kepada dulur-dulur semua, hati-hati di dalam menjalani hidup. Rezeki itu selalu ada pasang, ada surut. Manakala rezeki kita lagi bagus, lagi naik, lagi di atas, jangan lupa untuk disimpan, disisihkan, ditabunglah bahasanya. Untuk apa sih? Untuk menjaga kemungkinan kalau rezeki kita lagi turun. Dan yang lagi turun juga demikian. Hemat, nggak boleh boros-boros, kontrol mana yang penting dan mana yang tidak. Sesuaikan semuanya dengan kemampuan dan kebutuhan hidup kita. Nggak usah ngoyo, belajarlah tenang, menjalani semuanya, ya, diselesaikan satu persatu, nggak usah takut, nggak ada yang instan, semua berproses. Yang penting kita yakin dan kita mampu mewujudkan keyakinan kita itu. Jadi banyak bersyukur, mungkin itu adalah kunci yang paling utama Mas Yahya. Dengan bersyukur itu, maka kita akan mampu menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan, baik pikiran maupun batin kita.